atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk mengaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang kepada Pak Adi selaku dosen pengajar pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang studi kebijakan nasional. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian kebijakan nasional, yang kedua pengertian politik nasional dan strategi nasional, yang ketiga penyusunan politik dan strategi nasional, yang keempat penyusunan program nasional atau kebijakan nasional, dan yang kelima studi kebijakan nasional yang berhasil dan yang gagal. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Niputu Widiantari dengan NIM 21156440778. Yang kedua ada Niketut Bunga Harum Pertiwi dengan NIM 21156444132. Yang ketiga ada Niputu Mila Febrianti dengan NIM 21156444138. Dan yang terakhir ada Niputu Yasa Feani Warnawan dengan NIM 21156444174. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Untuk Widi, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiantari, nomor absen 13. Di sini saya akan membawakan materi pengertian kebijakan nasional, politik nasional, dan strategi nasional. Kebijakan atau polisi adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku politik dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan nasional adalah berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu nation, yang berasal dari akar kata nation yang berarti bangsa. Dengan demikian, nasional berarti sebuah yang berkaitan atau berhubungan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Jadi kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada politik nasional. Politik adalah disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Politik bisa dikatakan seni karena terdapat banyak politikus yang tidak memiliki ilmu politik dapat berkiat dalam dunia politik karena telah memiliki bakat dari lahir sebagaimana seniman politik, sehingga dengan karismatik dapat menjalankan roda politik praktis. Jadi politik nasional adalah asas panduan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional. Misalnya, strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Jadi, strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam artian mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Bunga, absen 22. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan
penyusunan politik dan strategi nasional. Nah, yang pertama itu ada dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Jadi di dalam menyusun politik dan strategi nasional ini ada beberapa dasar pemikiran yang harus diperhatikan. Yang pertama, proses penyusunan politik dan strategi nasional ini perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan atas ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, landasan ini sangat penting bila digunakan sebagai acuan di dalam menyusun politik dan strategi nasional karena di dalamnya sudah terkandung beberapa hal penting seperti dasar negara, cita-cita nasional, dan sistem konsep strategis bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, haruslah mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, yakni haruslah mencerminkan jati diri bangsa seperti adat istiadat, budaya, bahasa, maupun lingkungan masyarakat yang beradab dan adiluhung. Kemudian lanjut yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu perkembangan global. Jadi para pengambil kebijakan di dalam menyusun politik dan strategi nasional ini pastinya akan mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis dalam skala yang global. Nah, berbagai perjanjian atau maupun konvensi internasional yang dihasilkan di dalam kerangka multilateral, bilateral maupun trilateral ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam menyusun politik dan strategi nasional. Kemudian yang kedua ada perkembangan regional. Sebagai komunitas regional Asia Tenggara, politik dan strategi nasional ini diharuskan mampu merespon berbagai tantangan regional yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depannya. Kemudian yang ketiga ada perkembangan nasional. Nah, politik dan strategi nasional ini diharuskan juga mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan di dalam skala nasional. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah perkembangan lokal. Nah, proses penyusunan politik dan strategi nasional ini mencerminkan merupakan dinamika masyarakat Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan lokal. Jadi penyusunan politik dan strategi nasional ini merupakan cerminan dinamika masyarakat di tingkat lokal, sehingga nantinya mudah diimplementasikan ke dalam asas kemasyarakatan. Dan dengan cara mengadopsi musyawarah mufakat, semangat toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai kemasyarakatan lainnya, proses penyusunan politik dan strategi nasional ini diharuskan mampu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia di tingkat lokal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses penyusunan politik dan strategi nasional. Nah, pemerintah sebenarnya telah menyusun politik dan strategi nasional ini dari Indonesia merdeka sampai sekarang. Proses-proses tersebut dibagi menjadi beberapa proses. Yang pertama yaitu Orde Lama. Nah, masa Orde Lama ini disebut juga masa demokrasi pemimpin. Pada masa demokrasi pemimpin ini, pemerintah mengembangkan pola pembangunan masyarakat nasional semesta berencana yang ditunjukkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun karena terjadi konflik yang mengakibatkan ketidakstabilan politik, maka masa pemerintahan Orde Lama ini digantikan menjadi masa pemerintahan Orde Baru. Lanjut ke Orde Baru. Masa Orde Baru ini disebut dengan masa pemerintahan demokrasi, yakni yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 3 sebelum amandemen, yakni di dalamnya
di mana MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang kemudian diwujudkan dengan ditetapkannya TAP MPR tentang GBHN. Namun TAP MPR tentang GBHN ini tidak berlangsung lama karena terjadi gelombang reformasi antara mahasiswa bersama rakyat yang menolak pola pembangunan pada kala Orde Baru ini, sehingga Orde Baru ini tumbang dan kemudian terjadi pencabutan TAP MPR mengenai GBHN pada tahun 1999 sampai dengan 2003. Kemudian lanjut ke masa transisi reformasi. Nah, karena terjadi gelombang reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan bersama rakyat yang menolak pola pembangunan pada saat era Orde Baru, maka diadakanlah sidang ke-12 MPR yang kemudian dihasilkan TAP MPR tahun 1999 sampai dengan 2004 mengenai GBHN, yang kemudian diwujudkan dengan pembangunan pola Propenas atau Program Pembangunan Nasional 5 tahun. Nah, Propenas ini berbeda dengan pola pembangunan 5 tahun atau Repetita yang sebelumnya. Jadi Propenas ini lebih memberikan keleluasan kepada pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengembangkan pola rencana pembangunannya masing-masing. Kemudian yang terakhir yakni masa reformasi. Nah, proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi ini diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Nah, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN ini di dalamnya termuat 5 perencanaan pokok, yaitu perencanaan politik, partisipatif, teknokratik, atas bawah, dan bawah atas. Kemudian pemerintah telah mengembangkan atau menerbitkan undang-undang mengenai SPPN ini dari dulu dan masih berlangsung hingga saat ini. Kemudian ada salah satu contoh strategi nasional yang dapat saya berikan, yakni program untuk mematuhi 5M. Nah, jadi program 5M ini adalah program yang secara nasional atau secara keseluruhan dihimbau oleh pemerintah bahwa masyarakat harus mematuhi peraturan ini guna untuk mencegah menyebarnya penyakit COVID-19. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Yasa Fiani dari absen kelas 29 akan melanjutkan materi yaitu tentang penyusunan program nasional atau kebijakan nasional. Proses penyusunan program kebijakan nasional dapat kita lihat dari yaitu yang pertama, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan, kita harus tahu terlebih dahulu masalah nasional apa yang harus segera untuk diatasi. Yang kedua, barulah kita dapat yang namanya untuk menyusun agenda. Penyusunan agenda diawali dengan adanya masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah kita mengetahui masalah apa yang terjadi di masyarakat, barulah kita dapat membuat masalah tersebut ke agenda kebijakan penyusunan agenda ada berbagai cara, yaitu yang pertama, masalah tersebut harus dirasakan secara luas sebagai situasi yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Dengan cara ini, masalah paling tidak masuk ke dalam agenda masyarakat atau publik agenda. Masalah bisa bergerak menjadi sorotan publik dan dipaksa ke dalam agenda kebijakan dengan besarnya jumlah perhatian dan kemarahan publik atau keresahan masyarakat. Media dapat sangat penting dalam hal ini. Sebaliknya, media juga dapat menjaga masalah dari agenda kebijakan dengan memberikan kesan bahwa
masalah tidak memerlukan resolusi melalui proses kebijakan. Oleh karena itu, masalah juga bisa masuk melalui dorongan kelompok yang berkepentingan yang memutuskan agenda masa media. Yang ketiga, yaitu setelah menyusun agenda, barulah kita merumuskan kebijakan tersebut. Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Proses perumusan kebijakan harus melalui fase analisis, rancangan kebijakan, dan berbagai pilihan alternatif kebijakan harus dianalisis untuk menentukan kebijakan yang valid dan dapat efisien untuk disebarkan ke masyarakat. Dan yang keempat, ada kebijakan dapat dipraktikkan ke dunia nyata. Waktunya untuk mengesahkan kebijakan dan menyebarkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat melaksanakan kebijakan yang telah diberikan tersebut. Contoh dari kebijakan nasional yang akan kami berikan yaitu vaksinasi. Diawali dengan keresahan masyarakat tentang banyaknya kasus COVID-19 yang membuat banyaknya korban jiwa. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan tersebut untuk meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19. Para ahli pun mencari upaya penurunan ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Upaya penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, namun juga menjadi sinergisitas dan kontribusi dari semua belahan dunia. WHO, negara-negara lain, dan lembaga-lembaga internasional kemudian berfokus untuk menemukan vaksin untuk COVID-19, lalu membuatnya dan memperbanyak hingga dapat didistribusikan kepada orang-orang yang terkena pandemi COVID-19. Lalu, kebijakan tersebut disosialisasikan ke masyarakat agar para masyarakat dapat ikut serta dalam vaksinasi demi menjalin keberlangsungan hidup bersama. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, perkenalkan nama saya Putu Milah Hurianti, nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kebijakan nasional yang berasal dan gagal. Baik, perkenalkan nama saya Putu Milah. Baik, perkenalkan nama saya Putu Milah Hurianti, nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kebijakan nasional yang berhasil dan gagal. Kebijakan nasional dibuat oleh pemerintah pasti akan ada yang mengalami suatu keberhasilan dan ada pula yang mengalami suatu kegagalan. Kebijakan nasional dibuat oleh pemerintah bisa dikatakan mengalami suatu keberhasilan maupun kegagalan, itu tergantung akan kekuatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, dan ada pula beberapa dampak dari pihak eksternal lainnya. Ada pula beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh masyarakat terkait penanganan pandemi belakangan ini. Ada pula beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, PPK atau yang kita kenal dengan PPKM. Program PPK ini bisa dikatakan mengalami suatu keberhasilan karena tingkat perluasan corona mampu dikendalikan sehingga menyebabkan jumlah terjangkitnya virus corona mengalami penurunan dibandingkan sebelum ada PPKM ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena masyarakat mau mengikuti peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Walaupun masih ada masyarakat yang
melanggar aturan tersebut, tapi pemerintah telah memberikan sanksi terhadap pelanggar tersebut. Maka mau tidak mau pelanggar tersebut masyarakat harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini juga dikatakan bisa mengalami kegagalan di mana masyarakat terkena dampak sangat merugikan, terutama di bidang ekonomi. Mereka tidak bisa melangsungkan kegiatan ekonomi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan banyaknya jumlah keluarga miskin baru di berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja hal itu menjadi perhatian bagi pemerintah. Maka dari itu, pemerintah membuat berbagai macam pemberlakuan yang baru agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Pemerintah membuat salah satu kebijakan yaitu kebijakan bantuan sosial atau yang sedikit kita kenal dengan bansos. Nah, teman-teman di sini pasti pernah dong dapat bansos, salah satu bansos tersebut ada yang namanya bansos sembako, bansos PKH, bansos tunai langsung, bansos tunai desa atau BLTDD. Kebijakan itu telah berhasil langsung oleh pemerintah, tetapi kebijakan ini bisa dikatakan mengalami kegagalan di mana kebijakan ini tidak jatuh pada tepat sasaran atau malah melenceng. Bahkan ada di mana bansos ini yang seharusnya menjadi hak warga masyarakat malah dikorupsi oleh segelintir elit politik yang tidak bertanggung jawab. Korupsi tersebut telah memperparah penanganan pandemi yang seharusnya serapan anggaran COVID-19 tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, karena masih banyak di berbagai daerah Indonesia kekurangan akan fasilitas tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada banyaknya jumlah terjangkit virus corona baru dalam pemakaman dengan protokol COVID-19. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan di bidang pendidikan ini memiliki dua prinsip. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan di masa pandemi ini. Di mana karena tingkat keluasan corona lebih menurun dibandingkan sebelumnya, pemerintah kira memutuskan dengan surat keputusan bersama dengan Pak Menteri, pemerintah mau memperluas pembelajaran tatap muka hingga zona kuning yang sebelumnya hanya diperbolehkan di zona hijau saja. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan di masa pandemi ini. Satu mendidik daerah ke depan, terpencil maupun tertinggal 3SD sangat kesulitan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini karena kekurangan akses. Hal ini akan berdampak sangat negatif terhadap tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial secara permanen. Maka dari itu, dengan adanya penyusunan surat keputusan bersama ini, satu menteri yang telah siap dan mau melakukan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap dengan menggunakan protokol kesehatan ketat. Pembelajaran tatap muka pun telah boleh dilakukan secara bertahap dengan standar 30 hingga 50% peserta didik di kelas. Kebijakan ini pun telah berhasil dilangsungkan oleh pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan secara bertahap. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana kami akan membuka dua sesi. Sesi pertama ada 3 penanya, dan sesi kedua ada 3 penanya. Untuk teman-teman yang bertanya, silakan mengangkat tangannya dan menyebutkan nama dalam absen. Baik, untuk Arya dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya Duen Arya Ananda Putra, absen 28, izin bertanya dari kelompok 1. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional. Namun, seperti yang kita ketahui, masyarakat sekarang umumnya bersikap apatis. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara kita membuat agar masyarakat sekarang mau kembali peduli terhadap politik dan strategi nasional sekarang ini? Terima kasih.
Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya untuk Sukma. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dikades Putri dengan absen 25. Izin bertanya, dikatakan bahwa kebijakan nasional sebagai proses yang sosial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu, sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan sosial, begitu juga dengan contohnya, serta bagaimana suatu kebijakan dapat ditetapkan sesuai untuk diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Sukma. Selanjutnya yang bertanya untuk Sinta, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dikades Sinta Putri, absen 16, izin bertanya. Pembuatan kebijakan nasional dilakukan melalui dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Namun tetap saja sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi dan dapat menimbulkan aksi demonstrasi. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 7 terkait hal tersebut sebagai masyarakat? Dan menurut kelompok 7, apakah demonstrasi sangat berpengaruh dalam penyaluran aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan nasional? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sinta. Untuk teman-teman yang bertanya, untuk pertanyaannya bisa dikirim ke grup lain. Untuk teman-teman yang belum sempat dipilih, nanti bisa bertanya di sesi kedua. Kami dari kelompok 7 izin meminta waktu untuk berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama dari Arya akan dijawab oleh saya sendiri. Saya Yesafia absen 29 akan menjawab pertanyaan dari Arya. Pertanyaannya, dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional. Namun seperti yang kita ketahui, masyarakat sekarang umumnya bersifat apatis. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara kita membuat agar masyarakat sekarang mau kembali peduli terhadap politik dan strategi nasional sekarang ini? Menurut kelompok kami, apatisme politik masyarakat Indonesia tidak hanya didasari oleh tindakan personal, melainkan sudah menjadi sikap umum. Hal ini menandakan adanya opini dalam benak masyarakat mengenai proses politik itu sendiri. Seperti contohnya yaitu kondisi parlemen Indonesia yang pada saat ini belum layak dikatakan ideal. Pasalnya masih banyak hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang akibat ulah dari parlemen sendiri. Banyak warga Indonesia yang kecewa dengan kinerja parlemen, khususnya masyarakat kelas bawah yang dalam hal ini selalu paling dirugikan. Untuk mencapai parlemen yang ideal, maka pembenahan terhadap nilai dan etika harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memunculkan tradisi dan budaya baru, sehingga tercipta gerakan sosial yang mampu menumbuhkan suatu perspektif baru. Jika selama ini perspektif masyarakat terhadap politik sangat buruk, maka perspektif bahwa politik itu baik harus diciptakan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat memang bukanlah perkara mudah, tapi bukan berarti tidak ada usaha. Salah satu upaya yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah transparansi, karena itulah yang diinginkan masyarakat. Keterbukaan arus informasi tentu akan sangat mempermudah parlemen untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan adanya transparansi, maka masyarakat bisa dengan mudah mengakses apa saja yang berkaitan dengan parlemen, sehingga mereka juga bisa tahu bagaimana kondisi parlemen Indonesia saat ini. Salah satu hal terpenting dari adanya transparansi adalah masyarakat akan menganggap diri mereka dilibatkan langsung dalam politik. Mereka akan senang karena memiliki kebebasan untuk bisa menyampaikan langsung aspirasinya pada parlemen. Dengan begitu, parlemen akan bisa menjalin kedekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun semakin mengenal parlemen. Hal ini tentu baik untuk mencegah timbulnya sikap apatis. Apakah bisa diterima, Arya? Baik, bisa. Untuk teman-teman yang punya pendapat, dipersilahkan. Pada Pandu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya
Absen 5, izin berpendapat. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat sekarang bersifat apatis terhadap politik. Kalimat-kalimat yang secara sadar atau tidak telah tertanam di pikiran anak muda seperti politik itu kotor, politik itu gila, akan harta dan kekuasaan, politik itu jahat, politik itu tidak baik, politik itu tidak jujur, politik itu penuh kerusukan, dan kalimat-kalimat ini seolah menjadi citra dari politik itu sendiri. Salah satu penyebabnya mungkin karena sudah sering politik di Indonesia menunjukkan tidak adilan. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan demi mencapai tujuan kesadaran politik di kalangan remaja itu dimulai dengan memberikan pendidikan politik secara intensif dengan mengadakan sosialisasi agar remaja memiliki kesadaran politik yang tinggi dan bisa lebih kritis dalam proses politik. Selain itu, hal-hal dapat dilakukan agar kesadaran akan pentingnya politik tanam di jiwa anak muda, mulai dari hal-hal kecil seperti OSIS untuk kalangan SMP dan SMA ataupun BEM untuk kalangan mahasiswa, maupun organisasi lain ataupun hal paling sederhana lainnya. Jika kita sudah berusia 17, kita menggunakan hak suara sebagai pemilih dalam kegiatan pemilu. Hal-hal kecil seperti itulah sebenarnya bisa membantu menumbuhkan citra kita pada politik secara pelan-pelan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk itu. Selanjutnya untuk Ani. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Diwakili dengan absen 2. Jadi penjelasan dari kelompok tadi sudah sangat lengkap. Saya hanya ingin sedikit menambahkan. Menurut saya, selain transparansi yang sudah didapatkan oleh kelompok itu, mungkin dengan adanya cara bersosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya setiap peraturan. Setidaknya bisa membantu untuk kesadaran masyarakat itu sendiri dan mulai membiasakan diri agar taat dan patuh. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia yang baik hendaknya untuk memahami tentang kondisi politik di Indonesia, yaitu dengan menghindari sikap apatis dan tanamkan kepedulian terhadap gerakan politik di Indonesia. Karena bersikap apatis sama sekali bukan identitas bangsa Indonesia, karena kemerdekaan tidak akan pernah dibentuk jika masyarakat Indonesia bersikap apatis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ani. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang berpendapat lagi? Jika sudah tidak ada, akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sukma. Isi pertanyaannya adalah dikatakan bahwa kebijakan nasional sebagai proses yang krusial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu, sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa jelaskan yang dimaksud dengan krusial, begitu juga contohnya, serta bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan sesuai untuk diimplementasikan. Nah, jawaban dari kami, pertama-tama krusial dan contoh krusial. Jadi krusial ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang penting dan berpengaruh yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, contohnya di dalam konsep pemerintahan, yakni kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional sebagai proses yang krusial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu. Kebijakan nasional ini memiliki keterkaitan dengan berbagai hal di dalam kehidupan masyarakat yang suatu ketika dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika yang ada. Pentingnya fleksibilitas dari suatu kebijakan nasional dimaksudkan agar sebuah polisi dapat mengikuti perkembangan keadaan. Inilah yang kemudian menyebabkan konsepnya ini sering dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu. Nah, sebuah kebijakan nasional ini memerlukan berbagai sudut pandang serta keilmuan yang beragam guna mencapai hasil yang memuaskan. Ada pula menurut Howlett dan Rand menyatakan bahwa paradigma kebijakan nasional adalah sebuah penggabungan dari perspektif politik dan organisasi yang berdasarkan pada pendekatan politik dan manajemen. Kebijakan nasional kemudian menjadi serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu, di mana keputusan ini pada prinsipnya harus berada dalam kekuatan
keterlibatan para aktor ini untuk tercapai. Adanya perbedaan definisi kebijakan nasional oleh setiap ahli ini dikarenakan adanya pergeseran pemahaman di setiap perkembangan dari studi kebijakan yang ada. Walaupun terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh ahli, tidak berarti terdapat kesalahan. Definisi tersebut sama halnya dengan kebijakan nasional itu sendiri, memiliki sifat yang dinamis sehingga akan terus berubah-ubah. Mereka akan saling mengisi kekurangan dari hasil yang sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kemudian, bagaimanakah suatu kebijakan dapat dikatakan sesuai untuk diimplementasikan? Nah, proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahapan tersebut terdiri dari perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan atau monitoring, sampai dengan evaluasi. Nah, dengan semua tahapan inilah kebijakan nasional akan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan awal saat dirumuskan. Kemudian ada sebuah pendapat dari Smith, yakni menurut Smith ketika sebuah kebijakan telah dibuat, maka kebijakan tersebut haruslah diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika terdapat implementasi kebijakan yang gagal, salah satu penyebabnya tersebut adalah karena tidak terimplementasikan. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang melenceng atau tidak sesuai rencana atau pembuatnya tidak menguasai permasalahan. Oleh karena itu, para aktor yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan harus dapat meningkatkan koordinasi untuk menyepakati arah kebijakan yang dikehendaki, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak menjadi kebijakan bermasalah di kemudian hari. Sekian jawaban dari kelompok kami, bisa diterima. Terima kasih dari teman-teman, apakah ada yang berpendapat dari pertanyaannya Sukma? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk Mila. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Pertanyaan itu, pembuatan kebijakan nasional dilakukan melalui dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Namun tetap saja, sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi dan dapat menimbulkan aksi demonstrasi. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terkait hal tersebut sebagai masyarakat? Dan apakah demonstrasi sangat berpengaruh dalam penyaluran aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan nasional? Menurut kami, sebagai masyarakat, memang setiap kebijakan pasti akan mengalami pro dan kontra. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi mengenai kebijakan PPKM pada masa pandemi. Kebijakan ini mengalami pro dan kontra mengingat dampaknya baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, bahkan keagamaan. Akan tetapi, demi keselamatan masyarakat, di mana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dengan berat kebijakan ini harus diambil. Namun, semua elemen masyarakat harus lebih bersabar menghadapi kondisi ini dan menjaga agar jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin memprovokasi, apalagi mengajak masyarakat membakar dan berbuat anarki terhadap ikhtiar dalam menjaga keselamatan jiwa ini. Nah, untuk masalah demonstrasi itu sendiri, demonstrasi yang memang sangat berpengaruh terhadap penyaluran aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan nasional. Demokrasi ini diperlukan agar pemerintah bisa mengkoreksi kebijakan yang telah mereka buat. Aksi demonstrasi atau yang kerap kita singkat demo biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menolak terhadap kebijakan yang ada. Aksi demonstrasi yang kerap kali digencarkan oleh para mahasiswa menunjukkan masih berlakunya sisi demokrasi di negara Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan pusat perhatian generasi sekarang terkait pengawalan terhadap birokrasi baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi sebagai pendemo sudah seharusnya kita mengetahui apa yang didemonstrasikan, jangan hanya sebatas ikut-ikutan saja dan tidak paham terhadap apa yang didemokan. Hal tersebut tentunya mengidentifikasikan kemunduran makna dari demonstrasi. Demonstrasi sudah sepatutnya menjadi ajang menyampaikan aspirasi, bukan ajang untuk ekspresi diri demi kebutuhan instastory. Apakah jawaban saya terterima? Terima kasih. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang berpendapat dari pertanyaannya Sinta? Jika tidak ada yang berpendapat, kami akan masuk ke sesi tanya jawab yang kedua, di mana
bertanya mengenai studi kebijakan nasional yang berhasil dan gagal. Nah, di sini saya masih sedikit rancu, di mana kalian memberi contoh tentang PPKM dan menjelaskan bahwa PPKM ini bisa dikatakan mengalami suatu keberhasilan dan PPKM juga bisa dikatakan mengalami kegagalan. Nah, apakah kalian bisa memberi contoh kebijakan nasional yang lain yang dimana kebijakan tersebut benar-benar mengalami keberhasilan dan benar-benar mengalami kegagalan? Jelaskan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dharma. Selanjutnya untuk Haura. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Haura Nitya Kartikasari, nomor absen 20. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di Indonesia ini sudah melakukan banyak strategi nasional dalam mensejahterakan kehidupan bangsa. Namun, bagaimana jika strategi nasional ini tidak berjalan dengan baik, dan apa saja penyebab dari tidak berjalannya strategi nasional tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Haura. Untuk selanjutnya Novita. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan kita dari Absen 1 izin bertanya. Dalam kebijakan nasional, di mana salah satu contohnya ialah penyusunan program kebijakan nasional, yaitu vaksinasi, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19. Nah, menurut kelompok kalian, apakah kebijakan nasional tersebut dikatakan kebijakan nasional yang berhasil atau gagal? Dan berikan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang bertanya, pertanyaannya dapat dikirim ke Google. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama dari Dharma akan dijawab oleh Umi. Pertanyaan dari Dharma itu mengenai studi kebijakan nasional berhasil dan gagal. Nah, di sini saya masih sedikit rancu karena kalian beri contoh bahwa PPKM ini bisa dikatakan mengalami suatu keberhasilan dan PPKM juga bisa dikatakan mengalami kegagalan. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh kebijakan nasional lain yang dimana kebijakan tersebut benar-benar mengalami keberhasilan dan benar-benar mengalami kegagalan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, tidak ada kebijakan yang bisa dikatakan benar-benar mencapai keberhasilannya, karena setiap kebijakan pasti akan ada risikonya bila kita melihat dampaknya dari segala sisi. Tapi kalau kita melihat dari salah satu sisinya saja itu ada, yakni seperti kebijakan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara untuk penanganan COVID, di mana kebijakan ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi COVID-19. Anggaran ini untuk bidang kesehatan senilai 65,8 triliun, di mana yang diprioritaskan untuk belanja penanganan kesehatan seperti alat kesehatan APD, test kit, reagent, ventilator, hand sanitizer. Yang kedua, sarana prasarana kesehatan antara lain upgrade 123 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, termasuk wisma atlet dan dukungan sumber daya manusia lainnya. Kebijakan ini mengalami keberhasilan dan tepat sasaran untuk prioritas melindungi tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini berperan sangat penting dalam penanganan COVID-19. Sedangkan kebijakan yang memang benar-benar mengalami kegagalan itu ada contohnya pada 11 kebijakan selama pandemi COVID-19, di mana beberapa kebijakan tersebut dinilai gagal untuk melindungi hak buruh. Di antaranya ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M3HK043/2020 tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kebijakan ini memberi pelonggaran bagi pengusaha dalam menentukan besaran upah sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Padahal sejatinya ada ketimpangan posisi tawar antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang juga berpotensi terjadi pemotongan upah. Selain itu juga ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M11HK04/10/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus. Kebijakan ini dinilai menggunakan dalih penyelamatan ekonomi untuk meniadakan kenaikan upah minimum provinsi 2021. Kebijakan ini dikatakan melegitimasi kesenjangan upah minimum antara kabupaten kota pada suatu provinsi antara kabupaten kota pada suatu provinsi yang seharusnya bisa diperkecil dengan kenaikan upah minimum provinsi. Atas sederet peraturan bermasalah tersebut, masyarakat terkhususnya buruh mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, menolak pemutusan hubungan kerja, memberikan jaminan atas pekerja dan menggelar sistem alih daya. Pemerintah juga didesak memenuhi hak-hak buruh dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan buruh pada masa pandemi ini. Maka kebijakan tersebut gagal dilaksanakan dan meminta pemerintah untuk merevisi
larangan mudik. Kebijakan ini tidak direncanakan dengan matang, terukur, berbasis riset dan komprehensif, yaitu pengendalian mobilitas penduduk untuk pengendalian pandemi COVID-19, bukan sekedar untuk menurunkan kasus tersebut. Kebijakan juga tanpa disertai kebijakan turunan untuk memitigasi dampaknya seperti pemberian kompensasi kepada sektor transportasi yang terdampak. Apakah jawaban Bapak bisa terima? Baik, apakah dari teman-teman ada yang berpendapat dari pertanyaan pertama? Jika tidak ada, kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Aura. Untuk ini, disilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Aura. Pertanyaannya, di Indonesia sudah melakukan banyak strategi nasional dalam mensejahterakan kehidupan bangsa, namun bagaimana jika strategi nasional tidak berjalan dengan baik, dan apa saja penyebab dari tidak berjalannya strategi tersebut? Menurut kelompok kami, strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Jika strategi nasional tidak berjalan dengan baik, maka politik nasional tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam artian sulitnya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional, sehingga sulitnya mencapai tujuan nasional negara sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, akan menyebabkan suatu negara tidak mengalami perkembangan dari segi lini kehidupan bernegara. Penyebab tidak berjalannya strategi nasional adalah perencanaan yang kurang matang, pelaku sumber daya manusia yang kurang, susahnya dukungan dari segala sisi, dan adanya ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini adalah segala bentuk bahaya yang bisa mengancam, menghambat, atau memberikan tantangan terhadap tercapainya sebuah tujuan, serta memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup, integritas, dan identitas sebuah bangsa dan negara. Seperti yang ada dalam contoh ancaman terhadap NKRI, untuk bisa mencapai tujuan nasional yang telah dibuat, sebuah negara harus bisa mengatasi ancaman-ancaman yang ada. Bentuk ancaman seperti apa yang dihadapi oleh sebuah negara tertentu akan mempengaruhi seperti apa politik dan strategi nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Untuk Aura, apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman ada yang berpendapat dari pertanyaan Aura? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Nadia. Untuk pertanyaan Nadia akan dijawab oleh saya sendiri. Saya Safiani Abdul Wasilian. Izin menjawab pertanyaan Novita, yaitu dalam kebijakan nasional, di mana salah satu contohnya adalah penyusunan program kebijakan nasional vaksinasi, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk meminimalisirkan penyebaran dan penularan COVID-19. Nah, menurut kelompok kalian, apakah kebijakan nasional tersebut dikatakan berhasil atau gagal, dan berikan penjelasannya. Kebijakan nasional tersebut sudah dapat dikatakan berhasil. Mengapa demikian? Karena penanggulangan COVID-19 melalui pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan vaksin atau vaksinasi COVID-19, negara-negara di dunia termasuk Indonesia menjadikan pemberian vaksin atau vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Selama tahun 2020, terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional. Di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program pengadaan vaksin dan
pemberian vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Selain itu, juga melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Apakah bisa diterima? Apakah dari teman-teman ada yang berpendapat mengenai pertanyaan Namita? Ya, Dian. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia dari absen 11. Mohon izin menambahkan pendapat mengenai pertanyaan dari Namita. Menurut saya, pelaksanaan kebijakan nasional tentang vaksinasi dapat dikatakan berhasil karena telah terselenggara vaksinasi dosis 2 hingga 70,38% dan melebihi dari target sasaran di seluruh Indonesia. Dan juga ada beberapa orang yang sudah melakukan vaksinasi jenis booster. Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan selama 15 bulan berlangsung dalam 2 periode, yakni periode 1 berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Periode 2 yang berlangsung kurang lebih selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 141,5 juta orang. Dari pelaksanaan vaksinasi tersebut telah berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Selain itu juga sekarang sudah mulai dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka, pariwisata yang sudah mulai normal, dan kebijakan mengenai boleh melepas masker di luar ruangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Apakah dari teman-teman yang lain ada berpendapat? Baik, jika tidak, kami akan menutup sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon